Assalamualaikum, kembali lagi dengan kita di channel AriZK. Di video kali ini kita ingin lanjut vlog yang sebelumnya, yaitu vlog kita pergi ke tempat customer untuk menjelaskan. Yang kemarin kita kan menjelaskan bagaimana sih cara promosinya di Facebook, Facebook Ads dan Instagram Ads sekaligus di Google Ads. Kemarin udah kita jelaskan, udah jelas semua, udah clear. Mungkin tinggal prakteknya aja secara langsung. Dan di video kali ini kita ingin lanjut lagi, masih di customer yang sama, orang yang sama, di perusahaan yang sama. Jadi kita ingin menjelaskan bagaimana cara setting WhatsApp Business. Jadi sini sebenarnya WhatsApp Business bukan berarti akun WhatsApp Business ya, tapi kita ingin WhatsApp dari customer kita ini bisa digunakan untuk broadcast massal, kemudian bisa juga ya sistem follow up lah dari perusahaan ini seperti itu. Jadi nanti kita akan gunakan satu produk lokal yang memang sangat bagus, yang memang lagi hit di Indonesia sekarang. Produk itu udah lama tuh, belum hampir 1 tahun, tapi memang produk itu sangat ada banyak kelebihan dari produk dari WhatsApp ini. Jadi bisa digunakan untuk broadcast, bisa untuk follow up, bisa untuk bisa pasang widget juga di WordPress. Dia lebih menekankan widgetnya ini tuh di WordPress. Jadi bisa digunakan untuk sistem CS-nya lah. CS-nya bisa dibanyakin sesuai paket yang diambil seperti itu. Jadi kita hari ini langsung ke kantornya. Tadi kita udah baru saat ini, sekarang jam setengah 10. Sebenarnya kita janji aja jam 9, cuma agak telat. Jadi kita langsung ke kantornya. Nanti kita gimana situasi di sana, mungkin kita nggak akan tampil yang di situasi di sana, palingin cuma foto-foto sedikit lah, setidaknya ada itu kegiatan dokumentasi dari kita. Nanti gimana hasilnya ya kita ceritain sedikit nanti setelah semuanya selesai. Seperti itu intinya, think big, do big. Kita bahas apa? Oh ya, intinya gitu. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Berpikir sambil bekerja, bekerja sambil berpikir. Sesuai? Kita dibahas apa? Tapi karena ada customer yang minta seperti itu, jadi kepikiran sih, pengen juga sih ambil paket itu untuk bisnis yang kita punya. Iya ya. Dia langganannya berapa? Ini bisa masuk enggak? Bisa. Enggak. Masa jalan dulu, nggak apa-apa. Polisi udah Di batas aja. Kalau mobil ceper nggak bisa kayaknya. Saya nggak bisa masuk. Untuk ke sana nggak bisa keluar gitu. Tanya aja ini di mana. iya kan, cepatlah berlalu pandemi. Iya. Semuanya jadi susah. Jadi Penting nggak sih sebenarnya sebuah bisnis itu merancang yang namanya yang sekarang ini ads ini? penting lah. Ads ini penting nggak sih untuk bisnis? Apa cuman hanya bisnis atau yang lainnya juga perlu? Apakah cuman bisnis atau yang lainnya juga perlu gitu? Perlu lah semua aspek sih. Selain yang bisnis apa coba? hubungannya ke orang banyak, ini pasti butuh yang kayak gini. Karena kita kan butuh memperkenalkan. For example? Ya apa aja lah. Misalnya jualan bunga pun kalau mau Instansi pun sekarang udah banyak gunain itu ya? Ya instansi pun banyak gunakan itu. Karena sistemnya kan bisa dipermudah, kenapa nggak kita gunakan kan? Ya bisa ya, kalau dulu ya orang dulu suratnya memang surat yang dicetak tuh dikirim, sekarang setiap undangan kan orang udah bisa pakai WA. Digital, tapi dijadikan PDF, kirim lewat WhatsApp, itu pun udah jadi. Nah itulah yang namanya e-government itu ya, semuanya serba elektrik ya. Nah, termasuk promosi, jadi kita nggak perlu lagi door to door kan istilahnya kan. Promosi of course lah gunain Ya. itu. Kayak itu. Kalau kayak instansi ini, instansi yang kayak cuman pelayanan masyarakat, Pelayanan kan butuh lah. Kalau Butuh kita ya. butuh ini masyarakat kan sebenarnya, kalau kita misalnya ada program dari pemerintah gitu kan, nggak semua masyarakat paham ini programnya untuk apa gitu kan. Tapi kalau mereka bisa gunakan sistem WhatsApp atau sistem broadcast atau sistem digital seperti itulah kan,
mereka pelan-pelan tak ngeh, oh ini manfaatnya untuk ini nih, ini harus diginikan, ini harus diginikan. Nah, jadi ada pengetahuan yang bisa disampaikan. Selain itu kan sekarang udah inilah ya, berhubungan lah dengan yang kata orang no time is money itu ya. Jadi orang nggak perlu kemana-mana lagi, cukup di handphonenya aja dia udah dapat menjangkau seluruh dunia ya kan, istilahnya gitu ya. Istilah seperti itu ya. Jadi kayak nggak buang masa lagi lah untuk nyari tahu kemana gitu. Tapi kadang juga ada juga yang suka tradisional seperti itu kan, yang kayak mereka lebih puas dengan bertanya langsung daripada cuma digital, karena kan kita seharusnya sebagai manusia ya, bukan sebagai manusia, sebagai ya orang yang di sini lah, yang di dunia ini harusnya lebih smart dalam penggunaan digital, dalam arti orang jadi jangan buat berita hoax yang nantinya orang jadi bingung gitu kan. Kan kebanyakan orang yang kenapa lebih memilih tradisional, dia itu lebih Kurang takut percaya, takut nggak percaya, takut lebih sering di hoax lah, sering di prank lah gitu. Masa takut, oh ini penipuan nih, ini nggak mungkin nih dari sini nih, karena ada mereka pikir kan, contoh nih pelayanan masyarakat misalnya, mereka menggunakan nomor yang biasa, kita aja yang sebagai orang biasa, yang orang ngerti lah kayak gitu kan, pasti kita mikir, oh nggak mungkin lah nih orang, contoh misal satu instansi kita ngurus KTP nih, atau orang bilang sudah bisa diambil KTP-nya, silakan nomornya dikirim kayak gitu misalnya kan. Padahal itu bisa jadi dari memang real gitu kan. Tapi sekarang kita sudah bingung membedakannya. Nah itu tadi banyak kejahatan oknum-oknum yang membuat kepercayaan itu hilang di dunia digital jadi ya kan. Jadi harus pandai-pandai sih. Itu dia tadi. Tapi tetap tujuannya sih ya. Tapi gimana sekarang semua serba digital ya. Serba digital. Mau belanja aja tak usah bawa duit digital. Tetap ada aja yang percaya, ada yang tidak itu kan. Ya. Kayak di digital kan kayak contoh uang aja yang digital bisa hilang juga kan. Ya. Tapi itulah masa yang memang otak manusia diputar-putar kan. Enggak benar lah ya kan. Ya, benar kan itu menurut adek kayak menurut adek yang memang apa namanya sesuai dengan di lapangan ya, pernah mengalaminya kayak gitu, ketemu orang-orang yang memang nggak begitu percaya sama yang hal-hal digital gitu kan. Karena takut dirugikan ya kan. Contoh lah, kita juga ada kemarin biasanya contoh nih, sering ada nih sekarang kasusnya, mereka kena tipu dari salah satu digital juga ini. Dia bilang dia mendapatkan beasiswa, ternyata data mereka itu bocor, dan si korban ini ngerasa oh iya bener nih, namanya bener, nama instansinya benar gitu. Jadi dia percaya kan, oh dengan senang hati mereka langsung ini mau aja disuruh-suruh kayak transfer, padahal kan beasiswa nggak akan ada transfer apa-apa kan. Nah kayak gitu salah satunya. Jadi pintar-pintar ya. Digital tuh penting karena itu udah zamannya. Tapi kita harus smart people juga sih. Penting, udah zamannya, dan memang perubahan cepat kali dari zaman 2000-an sampai sekarang itu udah cepat kali. Jadi menurut abang sebagai orang yang memang di dunia digital lah ya, gimana sih cara kita bisa membedakan mana yang hoax, mana yang asli gitu, mana yang penipuan, mana yang enggak gitu? Caranya yang pertama ya jangan percaya satu sumber itu sih. Jangan percaya satu sumber, yang kemudian ya kita harus ya sumber apa tuh informasinya dari mana dulu kan, bisa ditelaah juga kan, dari segi nomor HP-nya, dari segi bahasanya kan bisa ditengok juga. Misalnya gimana sih cara biar tahu ini website memang website yang aslinya sama enggaknya, sama officialnya sama enggak? Kalau website official biasanya kan, kalau website official kan orang biasa tak di, kalau misalnya mereka pakai Google Business nih, di Google Business itu kan biasanya kan orang meletakkan juga websitenya. Ketika kita cari di Google biasanya peringkat paling atas tuh. Kalau udah peringkat paling atas otomatis itu udah officialnya. Misalnya perusahaan mobil atau segala macamnya pasti mobil, atau perusahaan digital yang lain kan, atau perusahaan yang produk yang lain. Kalau mereka perusahaan official, biasanya perusahaan yang memang yang utamanya pasti dia di atas, paling atas websitenya itu. Dan kemudian untuk security system mereka pasti udah menggunakan SSL security system, security apa untuk internetnya pasti udah HTTPS segala macam, udah cuma HTTP. Kemudian dia pasti udah pakai yang
berbayar, nggak pakai blogspot segala macam. Acu.id. Dan Acu.id pokoknya intinya masih blog lah istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari tanda itu kadang orang kok bisa masih tertipu padahal itu pakai blogspot. Blogspot itu kan free. Nah itu Masa tadi. perusahaan besar pakai yang free gitu kan? Nah itu tadi banyak orang yang nggak percaya. Banyak orang nggak percaya. Orang yang nggak ngerti. Nggak ngerti, efeknya jadi percaya gitu kan? Nah, jadi begitu itulah kita butuh pengetahuan sebenarnya kan digital tuh kita benda tuh cepat gitu, tapi kita juga harus cepat juga ngertinya, jangan terlalu terlena sama yang masih yang lama-lama yang jadul dulu. Tetap terima nggak terima benda itu harus kita pahami biar kita nggak ketinggalan. Itu intinya. Tapi kok jauh ke sini kita bahas, padahal kita kan cuma bahas masalah kerja kita sebenarnya kan ya itu kan sedikit pengetahuan lah tentang digital. Kalau digital itu penting istilah Untuk penting tapi keras ya. apalagi untuk dunia pekerjaan lah ya, untuk promosi lah, untuk tetap menstabilkan menstabilkan suatu perusahaan gitu lah kan, harus tetap promosi. Dan memang harus ada yang sebagai memanage si situs si web ini ya. Nah, iya. Harus dipantau terus ya kan, karena takutnya ada data bocor atau apa gitu Iya. kan. Penting kan? Penting lah pasti. Security lah. Security sekarang bukan hanya ada di depan depan mall atau di depan bangunan gitu ya, atau di depan yang menjaga sebuah bangunan. Security itu juga penting untuk bangunan yang ada digital sebenarnya, istilah gitulah kan. Sekarang ada yang offline, ada yang online. Nah ini bangunan online lah gitu ya kan, Virtualnya lah jalannya. virtualnya, yang by virtual by online itu harus ada juga security-nya kan, karena itu paling penting ya kan. Iya. Orang sekarang makin pintar, zaman makin maju teknologi, makin pintar pula mereka untuk membobol. Iya. Sekarang kita udah di Harapan Raya. Sempit ya, Udah padat. cukup ini lah, closing aja. Lah, oke, ikutin kita ya. Pada biasa bukan kertas sih, dia pengen biar ada space dia masuk. Oke, itu dia sih penggalan dari ini, ada foto. Ciklik. Senyum apa tadi? Jadi itu cerita singkat kita, vlog singkat kita untuk hari kedua. Di hari kedua kita jumpa dengan customer tentang pembangun ya, tentang cara pengelolaan desa dari segi iklannya lah, dan kemudian ada follow up dari WhatsAppnya. Oke lah, semoga bermanfaat, semoga setidaknya ada ilmu lah dari sini, atau setidaknya Ada yang bisa diambil poinnya. bisa diambil poinnya dari video ini lah. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua di luar sana. Bisa bermanfaat untuk ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Iya. Kalau Ibu-ibu, kebanyakan kayak ibu-ibu lah, lebih gampang untuk di dunia digital tuh kan. Cuman taunya kayak aku lah misalnya kan, cuman tahu gunain aja, nggak tahu gimana ininya gitu. Kadang juga bisa tertipu kayak gitu kan. Mana ya jalan kopi? udah cari, udah buka Google Maps sekarang. Oke, sampai jumpa di video totalpedia.com. Oke, sampai jumpa di video kami yang lainnya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.